Korang tahu tak situasi kewangan kereta api Wush Indonesia sekarang tengah terombang-ambing? Penyelamatnya adalah rakyat Malaysia sendiri. Rupanya, tanpa duit pelancong Malaysia, kereta api cepat milik Indonesia ini mungkin sudah bankrupt. Bayangkan apa yang akan berlaku pada kereta cepat ini jika penumpang dari Malaysia stop naik Wush. Adakah Wush boleh tahan? Jadi ceritanya begini. Wush ni train laju dari Jakarta ke Bandung. Kononnya projek mega dengan kerjasama Indonesia-China. Tapi dalam diam rupanya mereka tengah struggle teruk. Syarikat KCIC yang handle Wush dah rugi 1 bilion untuk setengah tahun 2024 je. Banyak gila kan? Mereka sebenarnya tengah terbeban dengan hutang pembinaan yang super gila. Yang paling parah, PT Kereta Api Indonesia, syarikat kerajaan Indonesia yang terlibat dalam projek ni, terpaksa tanggung beban hutang yang gila-gila. Bayar faedah pinjaman tu pun dah buat poket kering. Mana tak struggle kalau macam ni? Dan sekarang, shocking fact ni adalah lebih 200,000 pelancong Malaysia dah naik Wush. Dan kita jadi sumber utama pendapatan mereka. Sampai ada netizen Indonesia sendiri cakap, kalau tak ada pelancong Malaysia, confirm Wush akan bankrupt. So, situasi ni tunjuk betapa pentingnya hubungan kedua-dua negara ni. Memanglah Wush tu jadi lambang kemajuan negara jiran. Tapi secara diam-diam, kitalah yang bagi mereka sokongan kewangan. Hubungan ekonomi antara Malaysia, Indonesia lagi penting dari yang korang sangka. Kalau korang pernah naik Wush, jom share pengalaman korang kat komen. Bagi yang belum try, mungkin dah masa nak support jiran kita sambil enjoy teknologi yang cool ni. Jangan lupa follow Vocat untuk lebih banyak berita-berita menarik. Bayangkan, kereta api laju Indonesia, tapi yang naik ramai-ramai orang Malaysia. Kereta api laju Wush, projek Mega Indonesia. Tapi yang support awal-awal bukan rakyat sendiri. Daripada 200,000 penumpang antarabangsa, lebih 40% adalah orang Malaysia. Tapi mesti korang tertanya-tanya, kenapa rakyat Indonesia tidak menaikinya? Satu, sebab harga tak murah. Kedua, jaraknya tak jauh sangat. Lagi satu, sebab akses ke stesen macam susah dan leceh. Jadi diorang lebih prefer naik bas ataupun tren biasa. Yang sanggup naik? Orang Malaysia. Suka test tren laju, konten TikTok, feeling-feeling luar negara gitu. Kitalah yang bagi nyawa kat Wush masa awal ni. Tak sangka kan? Tren paling laju Indonesia diselamatkan oleh pelancong paling rajin naik, orang Malaysia. Jemput ikuti saya untuk lebih kisah yang menarik. Kereta cepat Indonesia yang dulu sering dibanggakan oleh para netizen. Indonesia sudah maju punya kereta cepat, Malaysia belum punya. Tapi faktanya yang naik siapa? Bahkan yang naik lebih ramai orang Malaysia, sahabat kita, daripada negara tetangga yang sering kalian bully, yang sering kalian kata-katakan. Tapi faktanya Malaysia di antara salah satu penyumbang ekonomi di Indonesia. Pelancong yang paling tertinggi jumlah turis asingnya, siapa lagi kalau bukan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Jadi untuk netizen, stop mengata-ngatakan negara tetangga inilah, negara tetangga itulah. Tapi yang perlu kalian ketahui, berdasarkan fakta, kita itu sudah ditinggal jauh oleh negara tetangga Malaysia. Kalau Singapura sudah lebih maju duluan. Mungkin sebentar lagi kita juga akan ditinggal oleh Vietnam ataupun Kamboja. Bahkan sekarang banyak loh orang Indonesia yang bekerja di Kamboja sampai ribuan orang. Dan mereka sangat miris nasibnya mengalami hal yang sangat tidak patut. Tapi sayangnya netizen 78 ini kalau dengan negara lain itu tidak pernah mau bersuara ya. Tidak punya suara yang keras. Tapi kalau mengejek negara tetangga kita Malaysia yang dimana begitu sangat bersahabat baik dengan Indonesia, bahkan para pejabat-pejabat Indonesia pun begitu akrab dengan para pejabat yang ada di Malaysia. Ini membuktikan bahwa Indonesia dan Malaysia punya hubungan yang begitu sangat baik-baik saja. Tapi anehnya segelintir YouTuber Indonesia suka membuat video perbandingan tidak sesuai fakta. Kalau dibagi kasih fakta, nanti netizen 78 percaya mereka yang terpengaruh dengan berita-berita bohong. Kereta cepat sebenarnya perlu atau tidak sih kereta cepat di Indonesia? Ini dari pendapat saya ya. Sebenarnya kalau kereta cepat ini dibilang perlu juga tidak memerlukan.
Masalahnya di Indonesia ini masih banyak sekali warganya yang hidup dalam kekurangan. Kalau warganya kurang mampu, bagaimana mau liburan? Kalau kereta cepat berada di kota besar seperti Bandung, Jakarta, lalu masyarakat daerah lain masih tertinggal jauh, ya pastinya nggak akan naik kereta cepat. Karena mereka pun kalau mau liburan juga nggak ada uang. Dan kita juga patut berterima kasih loh kepada negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana cukup sangat membantu ekonomi Indonesia. Salah satunya pelancong datang ke Indonesia, pelancong daripada Malaysia jumlah yang paling terbanyak. Sedangkan di negara kita ekonominya sedang tidak baik-baik saja, rupiah makin melemah, kemudian ekonomi juga tidak baik-baik saja. Dan inilah kereta cepat yang dulu jadi kebanggaan, kini kian meredup. Dulu juga negara tetangga begitu sangat kaget dan terkejut juga ya melihat kemajuan Indonesia transportasinya. Tapi sangat disayangkan, transportasi kereta cepat ini jaraknya juga tidak begitu jauh. Harusnya kan kalau makin jauh kan enak. Jadi daerah-daerah di Indonesia itu bisa dikunjungi berbagai para pelancong. Perlu atau tidak kereta cepat, kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Laju. Pada awal bulan Oktober, Presiden Indonesia iaitu Joko Widodo telah merasmikan satu projek mega diorang ni lah. Projek kereta api laju dan berkelajuan pula 350 km per hour. Wow. Betul-betul laju tu, Mat. Yang dinamakan Whoosh. Ingat saya buat Whoosh tadi tu? Main-main ke? Ada maksud tu. So Whoosh ni adalah singkatan daripada waktu hemat, operasi optimal, sistem handal. Projek kereta api laju Indonesia ni menghubungkan ibu negara Indonesia iaitu Jakarta ke Bandung. Yang sebelum ni kalau korang naik kereta api biasa, dia memakan 3 jam lebih dan kereta api laju ni hanya mengambil masa 45 minit sahaja. Dan kalau kita nak track back balik projek ni kan, projek ini dikatakan sepatutnya hanya memakan bawah 5 bilion saja. Tetapi sebabkan projek ni tergendala dengan masalah yang paling utamanya adalah pandemik COVID-19, jadi projek ini telah memakan 7 bilion dolar. Tetapi itu semua hanyalah sejarah dan projek ini telah pun berjaya dirasmikan oleh Presiden Indonesia. Dan itu adalah kejayaan terbesar Indonesia lah. Sebab apa? Sebab kereta api laju ni bukan hanya laju. Ini adalah projek kereta api laju pertama di Asia Tenggara. Walaupun projek ini berjaya dilancarkan dengan jayanya, dia adalah terpalit dengan beberapa kontroversi lah. Yang pertama tu macam saya cakap lah, harga untuk projek ni terlalu mahal sebab target 5 bilion jadi 7 bilion. Dan lagi satu isu besar ini saya memetik daripada video South China Morning Post tau. Stop station dekat Bandung ni hanya ada 2. Satu stesen tu dekat Padalarang dan lagi satu stesen tu dekat Tegaluar. Minta maaf kalau saya salah sebut, tetapi kalau korang tengok stesen ni sebenarnya agak jauh dengan center city Bandung tu. Dan melalui post ni juga, diorang cakap kenapa diorang elak nak buat dekat center Bandung tu adalah sebab kawasan tu kan padat kan. So kalau buat dekat situ mungkin menelan kos yang lebih tinggi. Disebabkan itulah diorang buat 2 stesen yang agak jauh daripada tengah-tengah bandar tu. Itu hanyalah beberapa masalah lah ataupun kontroversi yang terpalit dengan kejayaan hebat Indonesia pasal kereta api laju ni. Jadi teman-teman Indonesia sekalian, macam mana kereta api laju ni? Adakah bagus atau tidak bagus? Kalau projek ini bagus untuk negara korang, Malaysia juga mau buat kereta api laju. Dan kalau kita fikir balik kan, penting ke tak kereta api laju ni kan, dah banyak negara berlumba-lumba untuk buat kereta api laju ni. Dan kita selalu dengar dekat Jepun, dekat China kan yang berlumba kan. Tetapi bukan setakat di Asia tu, sekarang dekat Europe sana pun tengah berlumba nak buat kereta api laju. Jadi kalau kita nak conclude daripada cerita tu, agak penting lah kereta api laju ni. Sebab kereta api laju ni adalah the only transportation darat yang boleh pergi selaju teknologi kita boleh capai. Jadi guys, kita patut tak ada projek kereta api laju ni. Mungkin dari Penang ke KL lah katakan. Kalau negara terdekat ni mungkin daripada Singapura ke KL ke. Kereta cepat yang ada di Indonesia, sebenarnya netizen masih
banyak yang belum tahu bahwa kereta cepat tersebut itu adalah kereta cepat yang dimana kita harus membayarnya, karena kereta cepat itu dibuat dana daripada Cina. Ya tentunya berhutang. Kalau sudah punya hutang ya pasti harus bayar. Kalau sepi penumpang, terus siapa yang mau membayarnya? Kemudian kalau ekonomi sedang tidak baik-baik saja, siapa yang mau menaikinya? Sedangkan di era zaman sekarang, di negara kita ekonominya sedang tidak baik-baik saja, rupiahnya makin melemah, cari pekerjaan sulit. Di sisi lain, kadang-kadang kita juga sering kena bohong ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di saat negara kita sulit dalam mencari pekerjaan. Sahabatku semua, jangan sampai terpengaruh oleh oknum-oknum atau para calo yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke negara lain dengan cara ilegal. Jangan percaya hal seperti itu ya. Jadi jangan sampai ikut. Kalau diajak kerja ke luar negara cuma bermodalkan paspor, ya nggak usah berangkat. Daripada nanti di negara tersebut Anda makin susah. Lebih baik makan nasi dan garam asalkan di negara sendiri dan tidak di negara orang dengan secara ilegal. Itu menurut pandangan saya ya, atau menurut arahan saya. Kalau boleh jangan sampai kalian ilegal di negara orang. Memang di saat seperti ini cari pekerjaan itu sulit. Di sisi lain, netizen kadang-kadang sering membandingkan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Pada faktanya, Malaysia ini merupakan salah satu negara yang cukup sangat maju di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya bergantung kepada sumber daya alamnya saja, tetapi Malaysia dari segi teknologinya kita juga tertinggal jauh. Maka tak heran kalau Malaysia 2025 di media Indonesia, para YouTuber Indonesia juga mereaksi berbagai berita kemajuan di negara tetangga kita. Malaysia dinobatkan menjadi salah satu negara dengan perekonomian pertumbuhannya yang sangat baik serta akan menjadi negara maju. Sedangkan Indonesia makin tahun rupiahnya kian melemah. Inilah faktanya. Mungkin agak pahit, tapi mau nggak mau kita harus terima. Supaya kita juga sama-sama belajar, sama-sama berbenah. Jangan terpengaruh dengan berita-berita bohong. Seolah-olah negara tetangga lainnya juga mengalami kemunduran. Itu bohong. Negara tetangga lainnya mengalami kemajuan. Salah satunya Vietnam. Yang dulu Vietnam ya kan, sama Indonesia tertinggal jauh. Tapi sekarang Vietnam pelan-pelan tapi perekonomiannya semakin bagus. Jangan sampai ya kita orang nantinya suatu saat merantau ke Vietnam, kan jadinya lucu. Sedangkan Indonesia yang dikatakan negara dengan sumber kekayaan alam yang begitu sangat luar biasa, yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain, masa iya tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya? Tapi faktanya ya memang seperti itu. Mau bagaimana lagi, kita harus sama-sama bekerja keras untuk bisa membangun perekonomian di negara kita. Kalau anak mudanya malas belajar, malas membaca, mudah dibohongi berita-berita bohong, ya sulit untuk menjadi negara maju. Dan pendidikan itu juga sangat penting. Banyak toh info-info di negara kita itu kadang-kadang orang percaya dengan air yang katanya membawa keberkahan. Itu sering terjadi di negara kita. Mau melamar kerja, pergi ke mbah dukun. Jangan sampai lakukan seperti itu ya. Itu kalian dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita simak. Kita reaction videonya. Inilah keadaan pahit yang terjadi di negara kita. Tapi kita tertinggal jauh dengan negara tetangga. Nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah. Rupiah melayang. Rupiah yang sempat mendekati angka 17.000 per dolar AS. Terus menunjukkan pelemahan. April 2025 rupiah anjlok ke 16.970 per US dollar dan ini terendah sejak krisis 98. Banyak yang panik. Ada juga yang menyalahkan pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan ada media yang nulis
Sejak pelantikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Oktober lalu, nilai tukar rupiah telah merosot. Lalu apa benar rupiah yang lemah ini gara-gara pemerintah? Dan sejak kapan nih pelemahan rupiah terjadi? Atau karena kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat di bawah Presiden Trump yang bikin banyak negara terpukul, termasuk Indonesia? Jadi apakah ini krisis atau cuma ujian besar untuk pemerintahan Prabowo Subianto? Kayaknya situasinya emang gak sederhana. Betul sekali. Tapi tonton sampai habis, biar kalian gak ikut panik, tapi biar lebih sedikit paham apa yang lagi terjadi di dunia saat ini. Bareng gue Tres Ambari di Apa Kata Gue. Apa kata gue? Kira-kira apa yang terjadi, Mbak, dengan keadaan di Kita negara bahas dulu kita? deh. Kira-kira sejak kapan sih rupiah melemah? Nah, faktanya tren pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu udah berlangsung sejak tahun 2024. Alias udah terjadi di zaman Presiden Joko Widodo. Dan pelemahan ini berlanjut terus sepanjang tahun dengan nilai tukar menembus 16.000 per US dollar pada Desember 2024. Nah, habis pelantikan Presiden Prabowo pas Oktober 2024, rupiah juga masih ngalamin tekanan nih, mencapai 16.596 per US dollar di Februari 2025. Jadi kalau kita lihat nih, emang tren pelemahan rupiah ini dimulai sejak awal 2024 dan berlangsung sampai 2025. Dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik domestik atau internasional. Nah, beberapa waktu lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump habis umumin kebijakan tarif baru, proteksionis dan bersifat resiprokal. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States of America. Beberapa negara kena tarif tinggi nih karena dianggap nggak adil sama Amerika. Cina memang jadi target utamanya. Tapi sayang nih, Indonesia juga kena imbasnya dan kena tarif 32%. Sementara tetangga kita sendiri nih, Singapura yang deket banget, mereka cuma kena tarif dasar 10%. Dampaknya meluas gara-gara tarif Trump ini. Tarif ini bikin dolar Amerika Serikat makin kuat dan otomatis banyak mata uang negara lain juga ikut melemah. Ada yuan Cina, kena tekanan berat, nilai tukar yuan mendekati titik terendah dalam 17 tahun terakhir gara-gara Trump nuduh Cina melakukan manipulasi mata uang. Gak cuma itu, won Korea Selatan juga anjlok ke level terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008. Ringgit Malaysia juga lemah nih, karena tiap yuan tertekan, ringgit juga terbebani karena korelasi keduanya erat. Mata uang Thailand baht juga terpukul karena tarif Trump ini. Jadi gak cuma rupiah aja. Semua merasakan dampaknya karena efek domino geopolitik. Jadi keputusan negara adidaya ini bikin seluruh dunia terguncang. Nah, pas perang dagang ini makin panas, investor global buru-buru amanin aset mereka ke safe haven kayak dolar dan juga emas. Akibatnya dana asing keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini bikin beberapa tekanan domestik barang impor makin mahal. Contohnya kayak apa? Gadget, skincare, sama makanan impor. Utang luar negeri jadi makin berat. Pemerintah sama perusahaan harus bayar utang atau bayar cicilan dolar, ini bakalan lebih mahal. Industri dalam negeri juga pasti tercekik karena bahan baku impor itu naik. Ongkos produksi naik, melonjak, dan mungkin akan terjadi PHK. Dan karena kondisinya yang kayak gitu, pemerintah juga langsung gerak biar ekonomi Indonesia nggak makin kacau. Pemerintahan Prabowo lewat Bank Indonesia turun tangan. Bank Indonesia mengintervensi pasar falas. Mereka jual dolar demi stabilkan kurs. Pemerintah juga kirim delegasi ke Washington buat negosiasi tarif Trump yang lumayan tinggi. Relaksasi aturan TKDN untuk tarik minat investor juga dilakukan biar jaga daya saing Indonesia. Penyesuaian pajak impor juga dijaga untuk jaga keseimbangan perdagangan.
kelihatannya pemerintah emang langsung bergerak jaga stabilitas dengan langkah yang bisa dibilang terukur, tapi hati-hati. Nah, ini ngasih sinyal kalau kebijakan yang diambil lagi diarahin ke strategi global. Intinya, rupiah melemah. Nggak melulu cuma gara-gara masalah dalam negeri aja. Situasi ini nunjukin ekonomi kita lagi deket banget sama gejolak global. Tapi yang paling penting, gimana pemerintah ngasih respon bisa mengurangi dampak buruk sekarang dan bikin rakyatnya tetap percaya ke depannya. Nah, buat kalian yang setuju atau punya sudut pandang lain, mungkin bisa coba tulis di kolom komentar. Sulitnya mencari pekerjaan di negara kita dengan keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Kadang-kadang di suatu perusahaan tersebut hanya membutuhkan 100 orang, tapi yang melamar ribuan. Dan ini memang sangat menyedihkan sahabatku semua. Tapi bagaimanapun, ya kita sebagai generasi muda jangan berdiam diri saja. Kalau misal kata tidak dapat di negara sendiri, mungkin bisa mencari solusi untuk bekerja di negara lain, tapi dengan cara yang resmi. Jangan sampai ilegal. Memang kondisi di negara kita ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Tapi di Malaysia kita bisa lihat perkembangannya. Malaysia sedang mencorakkan sejarah baru dalam dunia teknologi. Bukan lagi sekadar negara pemasang chip atau hub kilang semata-mata. Tapi kini, kita berada di landasan untuk jadi peneraju reka bentuk chip global. Dan semuanya bermula dengan satu nama. Luar biasa, industri semikonduktor yang ada di Malaysia. ARM Holdings. Pada awal tahun ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan satu kerjasama besar antara kerajaan Malaysia dan syarikat teknologi dari UK, ARM Holdings. Nama besar dalam dunia reka bentuk chip. Pelaburan ini bukannya kecil, berjumlah 250 juta US dollar atau lebih kurang 1.12 bilion ringgit akan dibelanjakan dalam masa 10 tahun. Sebab ARM bukan sekadar syarikat semikonduktor biasa. Teknologi mereka ini digunakan dalam hampir semua chip yang ada pada telefon pintar, komputer, server, malah kereta elektrik. Nama ARM ini kalau dalam dunia chip sama macam nama Intel, Nvidia dan TSMC. Selama ini Malaysia banyak main peranan di belakang tabir, cari tempat packaging, testing dan juga pemasangan chip. Tapi kali ini, kita naik ke satu tahap lagi. Terus masuk ke peringkat reka bentuk. Dengan akses kepada teknologi ARM, kita bukan sahaja boleh hasilkan chip sendiri, tapi kita juga boleh bentuk ekosistem yang lengkap dari hulu ke hilir. Jadi, ke mana 1.12 bilion ringgit ini akan disalurkan? Dana ini akan digunakan untuk dapatkan lesen, teknologi dan latihan berkaitan reka chip daripada ARM. Dengan lesen ini, Malaysia akan buka jalan kepada sekurang-kurangnya 10 syarikat reka bentuk chip tempatan. Dan pendapatan kumulatif mereka disasar capai 20 bilion US dollar ataupun kira-kira 89 bilion ringgit dalam masa terdekat. Ini akan jadi pencetus pada satu industri baru dalam negara. Bukan sekadar buat produk, tapi hasilkan chip untuk produk. Dan chip-chip ini boleh digunakan dalam industri otomotif, AI, IoT, komunikasi 5G dan sebagainya. Tak cukup dengan pelaburan, ARM juga akan bantu latih 10,000 jurutera tempatan dalam bidang reka bentuk chip dan kesedaran buatan. Maksudnya kat sini, kita bukan sekadar beli teknologi tapi kita bina kepakaran dari dalam. Tapi ada cabaran besar dekat sini. Institusi pendidikan kita haruslah bersedia. Kurikulum dalam bidang kejuruteraan, AI dan reka bentuk elektronik kena selari atau selaras dengan kehendak industri. Ini penting supaya kita tak hanya bergantung kepada tenaga asing. Satu soalan logik, kenapa Malaysia? Dalam rantau ini kita ada Singapura, Vietnam, Thailand yang juga agresif dalam menarik pelaburan semikonduktor. Jawapannya, Malaysia dah lama jadi tulang belakang industri ini. Kita ada infrastruktur, tenaga kerja, kestabilan politik dan sekarang sokongan dasar kerajaan. Kerjasama dengan ARM ini adalah sebahagian daripada strategi semikonduktor nasional yang dilancarkan baru-baru ini.
menjadikan Malaysia peneraju global dalam reka bentuk dan pembuatan chip. Impak ekonomi daripada kerjasama ini dianggarkan 133 bilion ringgit. Tapi lebih penting dari angka, ia adalah peluang untuk Malaysia berdiri sama tinggi dengan negara pengeluar teknologi lain. Kita tak nak selamanya jadi pengguna, kita nak jadi pencipta. Bila kita dah ada kepakaran dan teknologi, kita boleh hasilkan chip sendiri, chip buatan Malaysia. Dalam masa 5 hingga 7 tahun, tak mustahil kita akan lihat chip tempatan digunakan dalam kereta, telefon dan juga peranti pintar. Ini bukan pelaburan biasa, ini adalah langkah strategik untuk tentukan masa depan teknologi negara. Tapi kejayaan ni bergantung pada satu perkara, bagaimana kita nak laksanakannya. Infrastruktur kena mantap, universiti kena sedia, bakat juga perlu diasah. Malaysia dah pun mendapat peluang emas. Persoalannya, mampukah kita manfaatkan sepenuhnya? Apakah pandangan anda? Patutkah kita ni terus fokus menjadi hub semikonduktor Asia? Mungkin Indonesia juga harus bisa seperti Malaysia, yang dimana juga mengembangkan industri semikonduktornya yang begitu sangat luar biasa. Dan perlu diketahui sahabat-sahabatku semua, Indonesia dalam hal ini tertinggal jauh dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Chip salah satu komponen yang digunakan di alat-alat elektronik atau mesin elektronik seperti HP, kulkas, mobil listrik, semuanya menggunakan chip. Jadi bukan bergantung kepada sumber daya alam saja, tetapi Malaysia sudah melakukan hal itu semua puluhan tahun yang lalu, dan sekarang kita bisa melihatnya. Negara tetangga kita kemajuannya begitu sangat luar biasa. Semoga saja hal seperti ini juga perlu dilakukan untuk Indonesia juga, supaya tidak bergantung kepada sumber daya alam saja. Tetapi dari segi teknologi di era zaman sekarang juga harus perlu diperhatikan, karena itu juga merupakan salah satu yang bisa menghasilkan pendapatan negara dan bisa menyerap tenaga kerja banyak. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.